Kisah kelam VOC, dari perdagangan hingga penjajahan Nusantara. VOC, atau Verenigde Oostische Compagnie, tidak hanya memonopoli rempah, tetapi juga mengubah peta kekuasaan dan nasib masyarakat di seluruh Nusantara. Di pertengahan abad ke-17, dunia sedang dalam kegundahan. Eropa terlibat dalam banja penjelajahan, dan wilayah Asia Tenggara, khususnya Nusantara, menjadi primadona di kalangan pedagang. Negara-negara Eropa berusaha menguasai jalur perdagangan rempah yang sangat berharga. Persaingan antara Inggris, Prancis, dan Belanda memanas, di mana masing-masing negara ingin menguasai sumber daya yang kaya ini. Belanda, melalui VOC, muncul sebagai pemain dominan dengan kekuatan militer dan politik yang mengubah lanskap perdagangan. Saat itu, ratusan tahun peradaban Indonesia berpotensi terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan imperial yang kerap kali memicu perseteruan dan konflik. Disinilah kita dapat melihat produksi rempah seperti pala dan cengkeh yang mendatangkan kekayaan, namun di baliknya terdapat kemiskinan dan penindasan masyarakat lokal. Jan Pieter Soenchoen menjadi tokoh kunci di balik kebangkitan VOC. Gubernur Jenderal ini tidak hanya dikagumi atas keterampilannya dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, tapi juga ditakuti karena tindakan kerasnya. Dengan ambisi besar, Chun datang ke Nusantara dengan misi untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah. Tapi di saat yang sama, ia juga berhadapan dengan penguasa lokal yang tak mau menyerah. Situasi ini mempersiapkan panggung bagi konflik yang akan datang. Keraguan dan ketidakpastian menandai perjalanan VOC. Masyarakat lokal yang semula mencari keuntungan dari perdagangan internasional mengalami tekanan luar biasa saat VOC mulai memasuki wilayah kekuasaan mereka. Di tengah kelimpahan sumber daya, kerentanan masyarakat lokal menjadi mengemuka seiring dengan kebangkitan VOC. Momen yang mengubah segalanya adalah serangan terhadap Jayakarta pada tahun 1619. Di bawah perintah Chun, VOC menghancurkan kota ini untuk mendirikan Batavia sebagai pusat kekuasaan baru. Ini adalah langkah berani namun berbahaya untuk menghapus jejak kekuasaan lokal dan mengamankan jalur perdagangan. Serangan itu menandai titik balik di mana VOC secara resmi memasuki era dominasi, namun tak tanpa konsekuensi. Penduduk Jayakarta yang tersisa terpaksa beradaptasi dengan realitas baru yang dibawa oleh VOC. Hal ini semakin memicu ketegangan antara VOC dan penguasa lokal lainnya. Konflik semakin melebar dan menciptakan rasa permusuhan yang lama di antara pihak-pihak yang terlibat, serta memicu pembangkitan semangat perlawanan di kalangan masyarakat sekitar. Setelah mendirikan Batavia, VOC menerapkan kebijakan yang semakin agresif. Pelayaran Hongi di Maluku, yang bertujuan untuk mengontrol produksi rempah, membuat banja petani lokal kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Di beberapa wilayah bahkan dipaksa mengikuti aturan yang baku, di mana di luar ketentuan VOC akan dihabisi. Masyarakat Banda, contohnya, mengalami kehancuran akibat kebijakan keras yang dilakukan oleh VOC untuk menguasai monopolinya terhadap pala. Dengan makin meluasnya kekerasan, bukan hanya pedagang Eropa lain yang rugi, tetapi masyarakat lokal juga mulai melawan. Konfrontasi ini menciptakan getaran ketidakpuasan yang mengguncang fondasi VOC. Hal ini memicu pertarungan kekuasaan yang lebih besar, dan situasi ini semakin rumit saat penguasa lokal berusaha untuk bersekutu satu sama lain, membentuk koalisi melawan VOC. Satu momen kunci terjadi pada tahun 1621, ketika kampanye besar-besaran VOC di Kepulauan Banda memicu reaksi yang tak terduga. Dalam upaya untuk menghancurkan kekuatan masyarakat lokal dan menguasai produksi pala, terjadi pembunuhan massal dan pengusiran yang meluas. Disinilah semua yang terjadi sampai saat itu memiliki dampak yang jauh lebih besar. Banyak penduduk yang tewas, sementara yang selamat menjadi budak. Dari titik ini, pentingnya monopoli VOC dipertanyakan, dan kekuasaan politik yang diterapkan mulai menunjukkan kerentanan. Penguasa lokal dan pedagang semakin berani melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar sebuah perang, ini adalah perjuangan untuk identitas dan keberadaan mereka. Di titik inilah sejarah VOC mulai tercoreng oleh tindakan kekerasan yang terus dicatat oleh berbagai generasi selanjutnya. Konflik mencapai puncaknya ketika VOC kehilangan tidak hanya dukungan di dalam negeri, tetapi juga menghadapi tekanan dari negara-negara Eropa lain yang coba untuk menggulingkan dominasi mereka. Pertempuran di laut dan darat, meski dilakukan dengan begitu angkuh, menghancurkan reputasi VOC. Dengan arus utang yang membengkak dan korupsi merajalela di dalam tubuh VOC,
Situasi ini menyulut pergeseran kepemimpinan yang semakin menentukan nasib mereka. Terlebih, tekad penguasa lokal untuk membangun kekuatan melawan VOC semakin menguat. Dalam wajah pertarungan yang semakin sengit, pergerakan yang mengarah pada pembangkangan jelas terlihat, sehingga semakin memicu reaksi yang kian tidak terelakkan. Hal ini menjadi pertanda bahwa era kekuasaan VOC yang berkuasa penuh di Nusantara berpotensi tidak bisa bertahan lebih lama. Setelah kekalahan serius, seluruh struktur kekuasaan VOC mulai goncang. Utang yang menumpuk dan keberadaan pesaing luar yang semakin menekan menyebabkan kolapsnya kebijakan keuangan VOC. Ini adalah saat ketika semua tindakan agresif VOC berbalik menjadi bumerang. Korupsi yang telah meracuni tubuh organisasi tidak dapat ditolerir lagi, dan masyarakat pun menuntut keadilan atas yang telah mereka alami. Memang, perusakan yang dilakukan telah menimbulkan luka mendalam di hati masyarakat. Meskipun VOC masih berusaha mempertahankan ambisinya di Nusantara, nasib mereka diramalkan akan segera berakhir. Ketidakpuasan yang terus menyala membuat masyarakat lokal menemukan kembali identitas dan kekuatan mereka untuk melawan. Namun, pertanyaannya adalah, sampai kapan kekacauan ini akan berlanjut sebelum ada perubahan yang lebih besar dan berarti? Warisan VOC adalah campuran antara kekayaan yang diciptakan dan tragedi yang ditinggalkan. Di satu sisi, VOC berhasil menciptakan suatu sistem perdagangan yang efisien, di sisi lain, mereka telah menyebabkan penderitaan tak terhitung bagi banyak orang. Beberapa sejarawan mencatat bahwa era VOC tidak hanya meninggalkan jejak ekonomi yang kuat, tetapi juga pengaruh dalam konteks sosial dan budaya yang masih bergema hingga hari ini. Jalinan sejarah ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang diambil dapat memengaruhi banyak jiwa. Melalui pemahaman tentang apa yang terjadi, kita dapat meresapi pelajaran berharga tentang kekuasaan, kerjasama, dan tanggung jawab. Masih ada banyak aspek yang kurang dipahami dan diperdebatkan, namun satu hal yang jelas, sejarah VOC adalah kisah tentang kekuasaan dan kehancuran yang selalu relevan untuk dipelajari. Sekarang saatnya kita merenungkan, bagaimana dampak kekuasaan VOC terhadap masyarakat lokal waktu itu? Apakah masih ada pelajaran yang bisa diambil dari konflik dan penindasan yang terjadi? Bagaimana seharusnya kita memandang sejarah ini untuk membangun kesadaran lebih mendalam tentang hak dan peran kita dalam masyarakat saat ini? Mari kita diskusikan pemikiran dan pendapat kita di kolom komentar di bawah.